Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Peminatan. Video kali ini kita akan bersama-sama membahas materi mengenai Teorema Vita. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, yuk silakan kalian subscribe, like, dan share video pembahasan ini. Dan dalam pembahasan materi kali ini, saya harap peserta didik dimanapun kalian berada setelah melihat, menonton, dan mendengarkan video pembahasan ini, kalian akan dapat menentukan akar-akar persamaan suku banyak, dan kalian juga akan dapat menentukan jumlah dan hasil kali persamaan suku banyak. Pada pembahasan materi kali ini, kita hanya akan membahas satu pembahasan saja, yaitu mengenai Teorema Vita. Kalian pasti penasaran, apa sih Teorema Vita itu? Untuk mempersingkat waktu, yuk langsung saja kita mulai. Teorema Vita merupakan hubungan antara akar-akar persamaan suku banyak dengan nilai-nilai koefisiennya. Sebagai pendahuluan, perhatikan persamaan kuadrat berikut. Persamaan kuadrat dari 5x pangkat 2 ditambah 13x dikurang 6 sama dengan 0. Persamaan tersebut dapat kita faktorkan menjadi 5x kurang 2 dikali dengan x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini kalian pasti akan bertanya-tanya, bagaimana sih cara pemfaktoran persamaan kuadrat jika koefisien dari x pangkat 2 ini lebih dari 1? Daripada kalian bingung, yuk perhatikan penjelasan berikut mengenai pemfaktoran. Langkah yang pertama, kita kalikan terlebih dahulu koefisien dari x pangkat 2 dengan konstantanya. Kita kalikan, ini dia menjadi min 30. Lanjut langkah yang kedua, langkah selanjutnya kita tentukan nilai jika dikalikan itu dia hasilnya min 30, ini kali. Tetapi jika dijumlahkan dia hasilnya positif 13. Maka di sini kita dapatkan nilainya itu adalah positif 15 dan negatif 2. Sekarang kita buktikan. Positif 15 dikali dengan min 2, itu dia hasilnya min 30. Lanjut, positif 15 dikurangi 2, itu dia hasilnya positif 13. Berarti dia sudah benar. Maka untuk selanjutnya, yaitu langkah yang ketiga, kita tuliskan seperti ini. Di sini dalam kurung. Nah, di sini persamaan kuadratnya itu yang pertama adalah 5x pangkat 2. Sehingga di sini kita tuliskan 5x, di sini juga 5x. Lanjut dibagi dengan 5. Jika nanti kalian menemukan persamaan kuadrat, di sini dia 3x pangkat 2, maka di sini kalian harus tulis 3x. Di sini 3x dan di sini dia dibagi dengan 3. Lanjut kita substitusikan nilai yang sudah kita dapatkan, yaitu positif 15 dan negatif 2. Sekarang kita lihat pembilangnya. Di antara 5x ditambah 15 dan 5x dikurang 2 ini, yang dapat dibagi dengan 5 yaitu 5x ditambah 15. Sehingga pemfaktorannya ini dia menjadi x ditambah 3 dikali dengan 5x dikurang 2. Sehingga kita dapatkan pemfaktorannya seperti ini.
Setelah kita memfaktorkan persamaan kuadrat tersebut, maka dari bentuk faktor ini kita peroleh dua buah akar, yaitu yang pertama X1 sama dengan 2/5 atau X2 sama dengan min 3. Kok bisa ya mendapatkan dua buah akar, yaitu 2/5 dan min 3? Nah, di sini kita sudah temukan tadi pemfaktorannya seperti ini. Sekarang kita sama dengan ke 0. Sehingga 5x dikurang 2 sama dengan 0. Di sini 5x sama dengan min 2 ini kita pindah ruaskan ke kanan menjadi positif 2. X sama dengan 2/5. Maka ini kita sebut yaitu akar yang pertama, 2/5. Lanjut yang kedua, X ditambah 3 sama dengan 0. X sama dengan, ini positif 3, kita pindah ruaskan ke kanan, dia menjadi negatif 3. Sehingga kita dapatkan akar yang kedua atau X2 sama dengan min 3. Lanjut, jika kedua akar X1 dan X2 ini kita jumlahkan, kita peroleh 2/5 ditambah negatif 3 sama dengan min 13/5. Untuk penjumlahan atau pengurangan bentuk pecahan, kalian harus ingat kembali. Kalian harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Sehingga di sini kita sudah dapatkan yaitu negatif 13/5. Lanjut, jika kedua akar dikalikan, kita peroleh X1 dikalikan dengan X2 sama dengan 2/5 dikali min 3 sama dengan hasilnya yaitu min 6/5. Untuk min 13/5 ini dia disebut dengan jumlah akar persamaan kuadrat. Dan untuk yang min 6/5 ini, nilai ini disebut dengan hasil kali akar persamaan kuadrat. Nilai jumlah dan hasil kali ini kita peroleh dengan terlebih dahulu kita mencari akar-akarnya, yaitu X1 dan X2. Nah, di sini kita temukan sebuah permasalahan. Bisakah kita menentukan nilai jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat tanpa terlebih dahulu menghitung nilai akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut? Baik, kita langsung saja perhatikan kembali persamaan kuadrat tersebut. Nah, sebelumnya kita sudah temukan jumlah akarnya yaitu min 13/5 dan jumlah hasil kali akarnya yaitu min 6/5. Sekarang kita akan tentukan jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat tanpa terlebih dahulu menghitung akar-akarnya. Kita bisa memperhatikan koefisien persamaan kuadrat tersebut. Koefisien dari X pangkat 2 yaitu 5. Koefisien dari X pangkat 1 itu dia positif 13. Dan konstantanya itu adalah min 6. Nah, dari koefisien tersebut, ternyata X1 ditambah X2 kita sudah temukan tadi yaitu min 13/5. Nah, ini kita peroleh dengan cara menghitung nilai negatif dari koefisien X pangkat 1 dibagi dengan positif dari koefisien X pangkat 2. Sehingga di sini kita bisa tuliskan untuk min 13/5 ini kita peroleh dengan menghitung nilai negatif dari koefisien X pangkat 1 yaitu positif 13 dibagi dengan positif dari koefisien X pangkat 2 yaitu positif 5. Sehingga di sini kita dapatkan min 13/5.
5. Dan hasil kali akarnya X1 dikali X2 sama dengan min 6/5. Ini kita peroleh dengan cara menghitung nilai dari positif konstantanya yaitu negatif 6 dibagi dengan positif dari koefisien X pangkat 2 yaitu positif 5. Sehingga kita peroleh min 6/5. Jadi kita dapat menghitung jumlah dan hasil kali akar sebuah persamaan kuadrat tanpa terlebih dahulu menghitung nilai akar-akarnya, yaitu dengan cara menghitung perbandingan antara koefisien-koefisiennya. Nah, bentuk inilah yang dinamakan teorema Vita pada persamaan kuadrat. Sehingga kita dapat simpulkan, jika diketahui persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 mempunyai akar-akar yaitu X1 dan X2, maka langkah yang pertama untuk suku yang pertama ini kita beri tanda positif. Untuk suku kedua ini kita beri tanda negatif. Dan suku yang ketiga ini kita beri tanda positif. Sehingga kita dapatkan untuk jumlah akar-akar yaitu X1 ditambah X2 sama dengan negatif B dibagi A, yang dimana B ini yaitu koefisien dari X pangkat 1 dan A ini adalah koefisien dari X pangkat 2. Sedangkan hasil kali akar-akar yaitu X1 dikali X2 sama dengan C per A, di mana C ini yaitu konstanta dan A ini adalah koefisien dari X pangkat 2. Dua bentuk inilah yang kita sebut teorema Vita pada persamaan kuadrat. Selanjutnya, kita dapat kembangkan kembali teorema Vita tersebut pada persamaan kuadrat berderajat 3. Jika diketahui persamaan kuadrat AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D sama dengan 0 mempunyai akar-akar yaitu X1, X2, dan X3, maka untuk langkah yang pertama kita beri tanda terlebih dahulu. Untuk suku yang pertama ini kita beri tanda positif. Untuk suku yang kedua kita beri tanda negatif, suku yang ketiga kita beri tanda positif, dan suku yang keempat kita beri tanda negatif. Maka kita sekarang dapat hitung jumlah akar-akarnya yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan negatif B per A. Lanjut kita hitung jumlah dan hasil kali dua akar yaitu X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X2 dikali X3 sama dengan C per A. Lanjut untuk menentukan hasil kali akar-akarnya yaitu X1 dikali X2 dikali X3 sama dengan negatif D per A. Sekarang kita kembangkan lagi teorema Vita ini pada persamaan berderajat 4. Jika diketahui persamaan kuadrat AX pangkat 4 ditambah BX pangkat 3 ditambah CX pangkat 2 ditambah DX ditambah E mempunyai akar-akar yaitu X1, X2, X3, dan X4. Maka kita beri nilai terlebih dahulu. Untuk suku yang pertama ini kita beri nilai positif.
Untuk suku yang kedua yaitu negatif, untuk suku ketiga positif, untuk suku keempat negatif, dan suku kelima yaitu positif. Sehingga kita dapat menghitung jumlah akar-akarnya yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan negatif B per A. Dan untuk menghitung jumlah dan hasil kali dua akar yaitu X1 dikalikan dengan X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X1 kali X4 ditambah X2 kali X3 ditambah X2 kali X4 ditambah X3 dikali X4 itu dia sama dengan C per A. Dan untuk menghitung jumlah dan hasil kali 3 akar yaitu X1 dikali X2 dikali X3 ditambah X1 dikali X2 dikali X4 ditambah X1 dikali X3 dikali X4 ditambah X2 dikali X3 dikali X4 itu dia nilainya sama dengan negatif D per A. Dan yang terakhir kita akan menghitung hasil kali akar-akarnya yaitu X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4 sama dengan E per A. Bagaimana untuk pembahasan kita mengenai teorema Vita pada persamaan kuadrat, pada persamaan berderajat 3, dan pada persamaan berderajat 4? Apakah ada yang ditanyakan atau mungkin kurang jelas dari pembahasan kita tadi? Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian langsung saja tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada, demikian pembahasan materi teorema Vita kali ini. Dan saya tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan, menonton, dan melihat video pembahasan saya ini dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa pada video pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai contoh-contoh penerapan teorema Vita.